Baik, selamat bertemu kembali dalam rekaman eh, topik-topik statistika bisnis. Rekaman ini adalah rekaman perkuliahan untuk mata kuliah statistika bisnis Prodi Akuntansi Universitas Prisma Manado, Indonesia. Hari ini saya akan memulai serangkaian topik sehubungan dengan hypothesis testing. Dan saya kira penting bagi kita untuk memulaikan perbincangan tentang hypothesis testing dengan lebih dulu melihat research proses. Jadi kita akan review dulu apa proses riset, kita akan review langkah-langkahnya, oleh karena testing of hypothesis itu tentunya dilakukan atau dilaksanakan dalam konteks uji hipotesa. Kemudian sesudah itu kita akan melihat tentang hipotesa nol dan hipotesa alternatif. Lalu kita akan secara ringkas mereview apa ini maksud dengan type 1 versus type 2 error. Apa sih kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 yang bisa kita lakukan terutama dalam uji hipotesa. Kemudian yang keempat adalah berbagai statistical testing procedure yang merupakan inti dari serangkaian perkuliahan ini. Lebih dulu kita akan melihat research proses yang digambarkan dalam bentuk flow. Ya, kita mulai dari bagian atas. Research flow itu diawali dengan manajemen atau pihak perusahaan atau entrepreneur melihat bahwa adanya suatu dilema. Jadi waktu melakukan observasi, melihat kondisi-kondisi, keadaan, oh ternyata ada suatu dilema manajemen dan mereka harus memecahkan problem ini, dan terkadang pemecahan problem ini harus melalui suatu proses riset. Nah, kemudian setelah adanya suatu dilema atau suatu masalah yang diidentifikasi oleh manajemen, maka manajemen sekarang perlu mendefinisikan pertanyaan yang akan dijawab. Jadi dilema atau problem riset tersebut harus diekspresikan dalam bentuk pertanyaan riset. Jadi apa pertanyaan yang akan dijawab oleh manajemen? Ya, lalu pertanyaan manajemen ini akan dirubah ke dalam bentuk research question atau pertanyaan riset. Nah, terkadang perlu proses refinement, proses perbaikan, ya, pemurnian agar supaya pertanyaan riset itu menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Penting diingat bahwa pertanyaan riset itu menuntun kepada pembentukan hipotesa. Ya, jadi diawali dengan research question atau pertanyaan riset, maka ini akan menuntun kepada pembentukan suatu hipotesa awal. Suatu hipotesa awal, ya. Kemudian dari hipotesa awal akan berujung kepada analisa. Oke. Tapi kita mengikuti alur awal dulu. Dari pertanyaan riset ini, maka mulai dikembangkanlah suatu research proposal. Dikembangkanlah suatu research proposal atau proposal penelitian, dan dalam proses penelitian ini dikembangkan desainnya, ya, rancangan penelitiannya. Jadi desain mulai dari strateginya, jadi jenis risetnya apa, tujuan risetnya apa, time frame-nya, ya, scope-nya, dan environment-nya. Desain strategi ini penting karena ini menentukan rancangan data collection. Jadi koleksi data seperti apa itu tergantung dari desain strateginya. Ya, jadi collection design, sampling design. Jadi penentuan sampling itu ditentukan oleh desain strateginya, tergantung dari tipe risetnya, tujuannya, time frame, scope. Ini menentukan sampling design.
data collection design dan sampling design ini kemudian akan dilanjutkan dengan question and instrument. Jadi pembentukan atau rancangan atau desain instrumen pengumpulan data. Ya, instrumen pengumpulan data yang harus diuji agar supaya instrumennya memang tepat. Instrumennya akan bisa mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dari pilot testing ini, maka instrumen ini akan diperbaiki, akan direvisi untuk mendapatkan instrumen yang benar-benar ampuh, andal dalam pengumpulan data. Kemudian, instrumen yang sudah direvisi tadi akan digunakan untuk mengumpulkan data. Ya, jadi data collection. Setelah data terkumpul, maka diadakan data analisis dan interpretasi. Nah, disinilah hipotesis testing itu terjadi. Data terkumpul, data analisis, ya, data analisis itu digunakan untuk menguji hipotesa, ya. Nah, pada waktu kembali lagi ke research design strategy, pada waktu instrumen itu direvisi, selesai direvisi, maka terkadang berdasarkan revisi instrumen ini, maka terkadang hipotesa itu harus atau bisa direvisi. Kan tadi di atas ini preliminary hypothesis. Preliminary hypothesis ini kadang-kadang perlu direvisi, perlu dibuat data visualization, sekedar untuk melihat gambaran yang didapat dari pilot data pilot test, ya. Oke, jadi data analysis and interpretation dan hipotesa yang sudah dibuat, sudah di-refine, sudah dimurnikan, maka kita melakukan hypothesis testing. Hasil dari hypothesis ini akan digunakan untuk interpretasi. Lalu dibuat pelaporan risetnya. Pelaporan riset diserahkan kepada manajemen untuk manajemen gunakan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk memecahkan problem yang dihadapi, terutama kalau ada di sini yang disebut dengan dilema, manajemen dilema. Baik, kita sudah selesai melihat gambaran umum dari suatu proses penelitian, terutama penelitian bisnis. Oke, kita akan lihat sekarang, kita bicarakan atau review lagi tentang null versus atau null dan alternative hypothesis, ya. Jadi null hypothesis ini adalah testing terhadap ekspektasi. Jadi uji terhadap ekspektasi awal. Biasanya null hypothesis ini dibuat dalam bentuk negatif, ya. Dalam bentuk negatif, contoh, tidak ada perbedaan antara preferensi makanan mahasiswa atau siswa dan karyawan. Jadi ini hipotesa awalnya, ekspektasi awalnya bahwa dalam bentuk negative form kita akan melihat perbedaan antara preferensi makanan siswa dan karyawan. Dalam bentuk null hypothesis itu disebut bahwa tidak ada perbedaan preferensi makanan antara siswa dan karyawan. Nah, pasangan atau tandem dari null hypothesis itu disebut alternative hypothesis. Ini seperti sekeping mata uang, sebelah kirinya ada, sebelah kanannya ada. Jadi dua-dua sisi dari kepingan mata uang itu ada isinya gitu, ya. Jadi null hypothesis ini adalah sisi sebelahnya, alternatif hypothesis itu sisi sebelahnya. Tidak bisa kalau tidak ada, harus selalu ada alternatif. Kenapa? Karena null hypothesis ini bisa saja ditolak. Kalau ditolak, alternatifnya apa? Ya, inilah alternatif hipotesisnya, itulah yang akan diterima. Gitu, ya. Jadi alternatif hypothesis ini adalah pasangan dari null hypothesis. Kalau ternyata null hypothesis ditolak, otomatis alternatif hypothesis yang diterima. Gitu, ya. Kita tidak bisa menolak null hypothesis lalu alternatif hypothesisnya tidak diterima. Karena otomatis kalau null hypothesis ditolak, alternatif hypothesisnya itulah yang diterima. Itu sebabnya kita perlu tahu apa alternatif hipotesisnya. Jadi kita sudah nyatakan null hypothesis itu adalah tidak ada perbedaan preferensi makanan antara siswa dan karyawan. Sekarang alternatif hipotesisnya apa? Bahwa terdapat perbedaan preferensi makanan antara siswa dan karyawan.
begitu ya. Jadi selalu ada pasangannya. Sekarang kita akan review secara ringkas error tipe 1 atau kesalahan tipe 1 dan kesalahan apa? Kesalahan dalam menolak atau menerima hipotesa. Ya. Jadi error tipe 1 atau kesalahan uji hipotesa tipe 1 adalah apabila sebuah null hipotesa yang sebenarnya benar ternyata ditolak gitu ya. Jadi sebenarnya hipotesa nolnya benar, tetapi karena kelemahan desain penelitiannya, desain statistiknya, sehingga hipotesa nol yang benar itu ditolak. Itu adalah kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 2 adalah kegagalan untuk menolak hipotesa nol yang salah. Jadi sebenarnya hipotesa nolnya itu salah, tetapi mungkin karena desain penelitiannya, desain risetnya, desain statistiknya kurang tepat, sehingga gagal menolak hipotesa nol yang sebenarnya salah. Gitu ya. Jadi ini adalah 2 tipe kesalahan dalam hipotesa testing yang bisa terjadi. Itu sebabnya desain penelitiannya harus benar. Ya, desain penelitiannya harus benar, uji statistik yang dipakai juga harus benar, supaya bisa menghindari kesalahan uji hipotesa tipe 1 dan tipe 2. Oke, mari kita masuk kepada statistical testing procedure. Prosedur uji hipotesa. Prosedur uji hipotesa. Nah, kita akan melihat terutama sehubungan dengan uji signifikansi. Uji signifikansi ini akan dipakai dalam menolak atau menerima hipotesa, gitu ya. Oke, ini beberapa hal sehubungan dengan uji signifikasi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan melihat tipe-tipe uji signifikansi dan bagaimana memilih uji signifikansi yang benar. Kemudian di sini ada kurang lebih 5 pengelompokan. 5 pengelompokan uji signifikansi. Nah, dalam kasus ini, 5 kelompok ini berhubungan dengan uji beda. Ya. 5 kelompok ini berhubungan dengan uji perbedaan yang signifikan antar sampel. Ya. Kita akan lihat yang pertama itu disebut one sample test. Yang kedua disebut dengan independent sample test. Two independent sample. Jadi 2 sampel independen yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, dan jenis-jenis tesnya. Kita akan melihat two related samples. Jadi ini uji beda 2 sampel yang berhubungan. Kemudian yang keempat, K-independent sample. Ini adalah uji sampel yang tidak saling terkait, dan sampel ini paling kurang 3. Kalau di sini kan 2 independent sample. Kalau K-independent sample itu minimal 3 ke atas. Jadi kalau ada 3 dan seterusnya kelompok yang ingin kita bandingkan, nah kita pakai K-independent sample. Kemudian K-related sample ini adalah sampel yang punya hubungan yang lebih dari 3 kelompoknya, yang minimal 3 kelompoknya. Oke, types of test. Kita akan lihat dulu tipe-tipe uji signifikan. Yang pertama ada yang disebut dengan parametric test. Ya. Nah, parametric test ini adalah 4 karakteristik atau requirement umumnya ya. Yang pertama, cases must be independent. Jadi kasus-kasusnya, observasi 1, observasi 2, observasi 3, 4, dan seterusnya, ini harus terlepas dari atau bebas dari yang lain. Jadi artinya tidak terkait, tidak terikat, gitu ya. Case are drawn from normally distributed population. Jadi diambil kasus-kasus itu, case atau observasi itu diambil dari suatu populasi yang terdistribusi secara normal. Kemudian yang ketiga, the population should have equal variance. Jadi populasinya itu
harus punya variasi yang equal, yang sama. Artinya perbedaan antara setiap kasus dari mean-nya itu, jaraknya itu secara statistik harus sama. Kemudian the measurement scale should at least be interval. Nah, untuk parametrik, maka datanya itu harus dalam format interval, dalam bentuk interval atau dalam bahasa lain disebut continuous data. Ya, continuous data. Misalnya 1 sampai tidak tahu berapa, ya. Itu disebut dengan interval atau continuous data. Jadi ada jarak antara yang satu dengan yang lain. Bagaimana kita menguji sebuah data itu normal atau tidak? Kita bisa gunakan plot, ya. Kita bisa chart itu. Contoh di sini adalah sebuah plot yang normal, ya, yang normal. Oleh karena berbagai data itu jatuh dekat atau di sekitar garis lurusnya. Ini tidak normal. Ya, ini tidak normal oleh karena bervariasi dan variasinya itu tidak jelas, ya. Ini adalah normal plot karena jatuh juga di sepanjang garisnya. Ini tidak normal, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita bisa gunakan beberapa uji statistik untuk menguji normalitas. Saya kasih contoh di sini, saya sebutkan Shapiro-Wilks dan Kolmogorov-Smirnov, KS, atau juga bisa pakai Lilliefors tes. Ini adalah beberapa uji yang bisa dipakai untuk menguji normalitas. Nah, teman-teman bisa ke Google, masuk di sekarang banyak sekali, atau ke YouTube, lalu lihat how to test, bagaimana melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, akan ditunjukkan di situ videonya. Menggunakan Lilliefors atau menggunakan Shapiro-Wilks akan ditunjuk. Anda juga bisa di Google, ketik saja search, nanti ada banyak website-website atau blog-blog yang menunjukkan bagaimana dengan contoh. Jadi diberikan rumusnya, diberikan contohnya, ada datanya, pakai contoh, Anda bisa pelajari untuk bisa mengerti bagaimana menguji normalitas. Tetapi dengan visual saja, Anda bisa melihat contoh data-data yang normal. Ini data yang normal karena jatuh di sekitar garisnya, ya. Kalau ini tidak normal. Karena contoh di sini, ya, Shapiro-Wilks and KS. KS ini Kolmogorov-Smirnov atau disebut juga Lilliefors. Ini adalah uji apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Misalnya kita pakai 5% signifikan. Kalau ternyata angka statistik ini signifikan, artinya lebih kecil dari 5%. Kalau misalnya kita pakai 5% level of confidence atau significance level, kalau ternyata signifikansinya ini lebih kecil dari 5%, berarti statistik ini menyatakan bahwa datanya itu tidak normal, gitu ya. Kalau ternyata lebih kecil dari 5%. Kalau kita pakai 1%, di sini sama dengan 1%. Oke, ya bisa kita bilang normal lah. Tidak normal, ya, oleh karena lebih kecil atau sama dengan 1%. Dengan pakai KS atau Kolmogorov-Smirnov, lebih kecil dari 1%, jadi signifikan. Dengan demikian, data ini tidak terdistribusi normal. Oke. Yang kedua adalah non-parametric test. Ini adalah uji non-parametrik. Dalam uji non-parametrik, ini bisa dipakai kalau ternyata observasinya itu tidak normal. Jadi kan uji normalitas ternyata tidak normal, ya kita pakai non-parametric test. Dan biasanya non-parametric test dipakai kalau datanya dalam bentuk ordinal atau interval atau rasio. Jadi ordinal data, interval, atau ratio. Ordinal data ini adalah data-data yang datang dalam bentuk scale. Misalnya kalau kita pakai Likert scale, kita kategorikan 1 untuk sangat buruk, 2 buruk, 3 baik, 4 sangat baik,
teramat baik, gitu ya. Jadi itu adalah contoh Likert scale dan itu dalam bentuk ordinal data. Ya, itu adalah ordinal data. Oke. Kalau interval ya seperti saya bilang tadi antara angka 1 sampai terus. Jadi bisa 1.1, 1.2, 3.5, 3.7 itu semua interval data. Kalau ratio ya rasio Anda mengerti. Nah, untuk non parametrik bisa dipakai untuk ordinal data, bisa untuk interval dan rasio. Tapi kalau tidak terdistribusi normal, biasanya non parametrik itu lebih mudah dipakai, lebih mudah dimengerti, dan bahkan ada buku-buku yang menyatakan bahwa hasil non parametrik itu bisa mencapai hasil yang sama dengan parametric test. Jadi punya kurang lebih 95% efficiency, kemampuan mencapai hasil yang sama dengan parametric test. Oke, baik, ini adalah klasifikasi berbagai uji signifikansi di dalam 5 kelompok yang saya sebut tadi, one sample case, related sample, independent sample, lalu untuk case sample, cases, ada related sample dan juga key independent sample. Ini jenis datanya, jenis data nominal, jenis data ordinal, dan jenis data interval and ratio. Dan ini tes-tes yang bisa dipakai untuk pengklasifikasian tadi. Ini sangat bagus untuk Anda pakai sebagai guide, penuntun, untuk memilih uji statistik mana yang paling tepat kalau data Anda itu masuk kategori ini dan jenis uji Anda itu masuk dalam 5 kategori jenis uji ini. Ya, kita akan pakai ini dalam pembahasan selanjutnya. Nah, rekan-rekan, saya akan tunjukkan dulu bagaimana kita menggunakan one sample test. Ya, kalau kembali lagi di sini, ini adalah kita akan fokus di bagian ini dulu. Nah, bagian di mana sampel kita itu hanya satu kelompok. Sampel kita itu satu kelompok, ya, ada one sample, ya, dan ini kita akan lihat bagaimana kalau datanya interval dan rasio, dan bagaimana kalau datanya nominal, atau bagaimana kalau datanya ordinal. Jadi kita akan fokus ke sini, dan saya sudah berusaha untuk mencari contoh untuk 5. Saya tidak pakai binomial, saya pakai 5 jenis tes yang ada sini. Ya. Baik, kita akan fokus di one sample test dulu, ya. Jadi video kali ini. Dan ini digunakan apabila kita punya satu sampel saja, satu kelompok, ya, satu kelompok sampel saja. Dan ini dipakai untuk menguji apabila sampel itu datang dari satu spesifikasi. Contoh, apakah ada perbedaan antara nilai yang diobservasi dengan nilai yang diharapkan? Apakah terdapat perbedaan antara nilai yang diobservasi dan nilai yang diharapkan? Biasanya nilai yang diharapkan itu terbentuk berdasarkan teori atau harapan, ya, atau standar. Kita akan lihat dulu one sample test yang dalam bentuk parametrik. Ada 2 bentuk parametric test untuk one sample, disebut one sample z-test, ya, one sample z-test dan one sample t-test. Perlu Anda perhatikan formulanya berbeda antara one sample z-test dan one sample z-test dan two sample z-test. Oleh karena z-test itu ada versi untuk one sample dan ada versi untuk two sample. Berbeda, tidak Anda harus tahu mana formulanya. Nah, jadi ini adalah one sample z-test dan one sample t-test. One sample z-test itu dipakai kalau standar deviasi untuk populasinya diketahui. Apabila kita mengetahui populasi, standar deviasi populasi, kita pakai z-test. Apabila kita tidak mengetahui standar deviasi populasinya, maka kita gunakan one sample t-test. Biasanya kalau sampel size itu, ukuran sampelnya itu sudah mencapai 120 sampel, maka biasanya standar deviasi sampel itu sudah menjadi perkiraan yang bagus untuk dipakai bagi standar deviasi populasi. Karena
Jangan lupa central limit theorem menyatakan bahwa semakin besar sampelnya, maka karakteristik sampel itu akan semakin mendekati karakteristik populasi. Distribusi sampelnya itu akan semakin mirip dengan distribusi populasi. Jadi pada waktu sampelnya sudah mencapai 120, sudah menjadi mirip sampel standard deviation sehingga bisa dipakai sebagai pengganti atau expectation untuk standar deviasi populasi. Dan literatur menyatakan bahwa pada saat sampel size sudah 120 ke atas, biasanya penggunaan ujian Z dan t-test itu sudah memberikan hasil yang sama. Jadi saya punya sahabat seorang statistician yang sangat berpengalaman, dia menyatakan bahwa sekarang ini sudah tidak banyak orang yang pakai Z-test. Oleh karena ternyata Z-test dan t-test itu sering memberikan hasil yang sama, terutama kalau sampel size-nya besar. Ya. Oke. Kita akan lihat contoh bagaimana mengaplikasikan parametric test untuk one sampel. Contoh, beberapa contoh pertanyaan yang dihadapi manajemen. Manajemen misalnya ingin membandingkan rata-rata balance credit card tiap bulan, membandingkan rata-rata balance credit card sekarang dengan rata-rata balance credit card bulanan 5 tahun lalu. Jadi manajemen ingin lihat, oke, rata-rata balance bulanan credit card sekarang dengan rata-rata balance credit card 5 tahun lalu itu ada persamaan atau tidak? Ataukah ada perbedaan? Ya, Anda bisa pakai ini. Yang kedua, membandingkan failure rate of computers in 20 hours test. Jadi manajemen ingin coba 20 jam pertama, ya. 20 jam pertama dia coba, dia lihat failure rate-nya. Lalu ini akan dibandingkan dengan satu angka yang menjadi standar, ya. Contoh lain, membandingkan rata-rata pajak penghasilan yang terkumpul tahun ini dengan rata-rata pajak penghasilan yang terkumpul tahun yang lalu. Jadi membandingkan rata-rata pajak penghasilan tahun ini dengan satu angka ekspektasi, yaitu rata-rata pajak penghasilan tahun sebelumnya. Itu beberapa contoh, beberapa pertanyaan yang bisa dijawab menggunakan one sample test. Oke, sekarang kita akan lihat contohnya. Seorang chief accountant mengambil 100 account, sampel account, ya, ada 100 rekening, lalu dia ingin mengetahui rata-rata usia tagihan untuk account tersebut. Ya. Setelah dipelajari ternyata rata-rata usia tagihannya itu adalah 52,5 hari. 52,5 hari dengan standar deviasi 14. Nah, bulan yang lalu rata-rata usia tagihannya itu adalah 50 hari. Jadi sekarang chief accountant itu ingin membandingkan apakah rata-rata usia tagihan bulan ini sama dengan rata-rata usia tagihan bulan lalu. Oleh karena ini akan memberikan gambaran tentang efektifnya penagihan perusahaan. Gitu ya. Kalau ternyata berbeda, perbedaannya seperti apa? Lebih besar atau lebih kecil? Apakah usia tagihan itu semakin tinggi atau semakin rendah? Kalau semakin tinggi berarti penagihannya kurang efektif. Kalau semakin rendah berarti penagihannya efektif, gitu ya. Jadi chief accountant-nya ingin mempelajari hal tersebut. Step yang pertama adalah lakukan uji hipotesa nol. Lakukan uji hipotesa nol.
Oke, hipotesa nol itu bisa dalam dua bentuk, bisa two way atau one way. Two way atau dua arah. Jadi bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah, ya. Bahwa ternyata usia tagihan itu semakin panjang atau bisa semakin rendah. Jadi two way, bisa dua arah hasilnya, kita tidak tahu. Dan kita pakai two way test kalau ternyata kita tidak punya ekspektasi. Jadi kita tidak punya ekspektasi atau tidak ada harapan. Jadi yang mana-mana, tinggi atau rendah, kita pakai two way test. One way test itu kalau kita punya ekspektasi. Kalau ekspektasi kita adalah bahwa harus lebih rendah atau lebih tinggi, ya terserah Anda punya kasus gitu ya. Jadi harus ada ekspektasinya. Oke, contoh two way test hipotesa nol itu dinyatakan dalam bentuk ini. Usia tagihan tidak berbeda dari 50. Nah, ini kalau dia two way. 50 ini menjadi benchmark karena bulan lalu 50. Usia tagihan bulan ini tidak berbeda dari 50. Alternatifnya adalah usia tagihan itu berbeda dari 50. Berbedanya ke atas ke bawah kita tidak tahu. Tidak ada ekspektasi, ya. Tidak ada. Jadi nanti setelah mengadakan ujinya, misalnya ada beda. Bedanya karena mana? Lihat saja min-nya gitu ya. Kalau ternyata bulan ini lebih ke atas, berarti lebih panjang usia atau lebih besar usia penagihannya. Oke. Jadi bagaimana kalau one way test? Ya, kalau one way test. Kalau one way test, uji satu arah, kita bilang bahwa usia tagihan itu tidak lebih besar dari 50. Nah, itu null hipotesis karena null hipotesis dinyatakan dalam bentuk negatif ya. Ini sekarang ada ekspektasi, ekspektasinya akan lebih tinggi misalnya, akan lebih tinggi. Berarti hipotesa nolnya itu tidak lebih besar dari 50. Kemudian alternatifnya adalah usia tagihan itu lebih besar dari 50. Perhatikan pasangannya ya. Hipotesa nol bilang usia tagihan tidak lebih besar dari 50, sementara alternatifnya adalah usia tagihan lebih besar dari 50. Jadi kalau hipotesa nol ditolak, otomatis alternatif yang diterima. Ya, kalau ternyata usia tagihan tidak lebih besar dari 50 itu ditolak, berarti otomatis alternatifnya yang diterima bahwa usia tagihan itu lebih besar dari 50. Ya. Nah, dan kita tahu ekspektasi kita adalah bahwa dia harusnya 52,5. Karena memang kita lihat min-nya rata-ratanya kan 52,5 tadi, contoh yang saya berikan. Coba saya bawa lagi, lihat ini ya. Dia menemukan bahwa rata-rata usia tagihan itu sebulan ini adalah 52,5 dengan standar deviasi 14. Jadi ingin dibandingkan dengan yang bulan lalu yaitu 50. Gitu ya. Oke, jadi kita pakai yang one way test. Hipotesa nolnya adalah bahwa usia accounts receivable itu tidak lebih besar dari 50. Ya, tidak lebih besar dari 50. Itu hipotesa nol. Alternatifnya kalau itu ditolak, maka kita akan menerima bahwa usia accounts receivable itu atau usia tagihan itu di atas 50. Dan setelah dilihat observasi hasilnya, ternyata 52-nya. Tapi kita uji dulu hipotesanya ya. Uji dulu hipotesanya. Oke. Kita lanjutkan. Step yang kedua adalah kita lakukan, kita pilih statistical testnya. Apakah parametrik atau non-parametrik? Kita lihat dulu datanya. Central limit theorem menyatakan bahwa semakin besar sampelnya, maka semakin mendekati distribusi populasi. Jadi dengan kata lain, kalau populasinya itu besar, kalau sampelnya besar, sorry, ini saya salah, ini sampel ya. Ya, ini sampel, let me see. How can I...
Saya ingin mencari annotation tapi tidak ketemu. Ya udah. Anda ambil catatan ini, semakin besar sampelnya maka semakin mendekati distribusi populasinya, ya. Jadi kalau sampelnya besar, it is safe to assume normal distribution. Jadi kalau sampelnya besar, kita bisa mengasumsikan bahwa distribusi sampel tadi normal. Di dalam kasus ini, sampel size-nya lebih besar dari 30. Jadi ini dikategorikan sebagai sampel besar. Dengan demikian kita asumsikan normal. Jangan lupa kalau normal kita pakai parametrik gitu kan. Nah, kita bisa menguji normalitasnya itu menggunakan apa tadi? Shapiro-Wilks atau Kolmogorov-Smirnov atau Lilliefors test of normality, ya. Nanti silakan Anda masuk ke Google lalu cari uji. Jadi kita akan pilih parametric test. Tapi parametric test yang mana? Gitu ya. Parametric test yang mana? Kita perlu lihat dulu datanya itu ordinal, nominal, interval atau rasio. Data ordinal itu adalah data yang tidak dalam bentuk kuantitatif. Ya, bukan angka. Jadi misalnya gender, ada pria, wanita gitu ya. Ada baik, buruk gitu ya. Itu kan semua non kuantitatif. Nah, itu sifat ordinal. Kalau dia sifat ordinal, jenis tesnya berbeda, seperti yang saya sudah tunjukkan di tabel tadi. Jadi nominal data ini, nominal data ini yang bukan kuantitatif, ya. Nominal data tidak kuantitatif. Ordinal data kuantitatif menggunakan scale, ya. Kalau nominal data tidak kuantitatif, contoh gender, kebangsaan, performance level, baik atau buruk, ya. Biasanya nominal data ini biasa kita kategorikan, lalu kita berikan angka, pria 1, wanita 0, gitu ya, atau baik 1, buruk 0. Jadi bisa kita berikan angka, tetapi pada waktu dijawab datanya dikumpulkan dalam bentuk nominal, ya. Kemudian jenis data ordinal ini adalah data yang bersifat kategorikal dan biasanya ada urutannya, gitu ya. Contoh skala kebahagiaan. Contoh skala kebahagiaan antar 1 ke 10 itu adalah contoh ordinal, ya. 1 paling rendah kebahagiaannya, 10 paling tinggi tingkat kebahagiaannya, ya. Itu contoh data ordinal. Kemudian data interval. Data interval adalah jenis data yang diukur dalam satu urutan, satu kontinum gitu ya. Ada distance antara tiap data point. Jadi misalnya antara 1 dan 2 itu ada distance. 2, 3 ada jarak yang pasti. Antara 1 dan 1.1 itu ada jarak. Antara 1.1 dan 1.2 itu ada jarak yang equal, yang sama besarnya, ya. Jadi interval. Rasio ini data kuantitatif, sama propertinya dengan interval, ya. Biasanya 0 itu menjadi titik awal dari data rasio. Jadi data rasio dan interval menggunakan masuk kategori sama dan menggunakan uji yang sama. Jadi dalam kasus ini, pertanyaannya data kita tadi, apakah itu data ordinal, nominal, interval, atau rasio? Jangan lupa ini adalah data usia tagihan. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jadi ini masuk kategori rasio. Ada jarak yang sama antara 1 dan 2. 2 dan 3. Jadi antar setiap data point itu ada jarak yang sama besarnya. Nah, besarannya. Ya, dan kontinum gitu ya. Jadi ini adalah interval. Dengan demikian, kalau kita lihat di slide 16 tadi, ya, di slide 16 ternyata kita bisa menggunakan uji Z atau uji T. Jadi one sample Z test atau one sample T test, terserah yang mana. Z test itu dipakai kalau standar deviasi populasinya ada, ya. Sementara T test dipakai kalau standar deviasi populasinya tidak ada. Data yang kita miliki menunjukkan bahwa rata-rata
usia accounts receivable-nya adalah 52,5 hari, ya, dan standar deviasi sampelnya itu adalah sebesar 14 hari. Oh, tidak ada standar deviasi populasi yang diberikan di sini. Dengan demikian, kita tidak pakai z-test, tapi kita pakai t-test. Karena z-test menggunakan standar deviasi populasi, sementara t-test menggunakan standar deviasi sampel. Dan di sini hanya sampel yang kita punya. Oke. Ya, jadi dengan menggunakan kita gunakan t-test. Gitu ya. Ini adalah formula t-test. T sama dengan ukuran benchmark yang dipakai kurang rata-rata sampel dibagi standar deviasi sampel per akar N. N ini adalah berapa case-nya. Ya. Oke, itu rumusnya. Sekarang kita lihat, lanjutkan. Step yang ketiga adalah kita perlu memilih level of significance. Kita pilih tingkat signifikansinya. Nah, kita harus ulang ini bahwa tingkat signifikansi yang dipakai itu ada hubungan langsung dengan confidence level, tingkat keyakinan. Ya, semakin besar tingkat keyakinannya, semakin kecil tingkat kesalahan yang ditolerir. Oke? Semakin kecil tingkat keyakinan yang ditolerir, tingkat kesalahan yang ditolerir. Contoh. Jadi rumusnya itu adalah 1 dikurangi confidence level atau tingkat keyakinan, maka kita dapati tolerable error-nya. Tolerable error ini juga dikenal dengan level of significance. Jadi kalau confidence level-nya 90%, berarti tolerable error-nya 10% atau significant level-nya 10%. Kalau confidence level-nya 95%, tolerable error-nya 5%. Ya, atau significant level-nya 5%. Jadi dengan kata lain, semakin besar confidence level-nya, maka semakin kecil error yang ditolerate. Semakin besar confidence level, semakin kecil level of significance-nya. Ya, level of significance atau tolerable error digunakan alpha untuk merepresentasikannya. Confidence level menggunakan beta. Ya, jadi 1 kurang alpha sama dengan beta. 1 kurang tolerable error sama dengan confidence level. Atau kita bisa rearrange 1 kurang confidence level sama dengan alpha atau significance level. Jadi sekarang pertanyaannya, berapa confidence level yang dipilih? Misalnya saya bilang, oh saya mau pilih confidence level 95%. Berarti tolerable error-nya adalah 5%. 1 kurang 95% sama dengan significance level 5%. Oke, kita pilih 5% untuk significance level karena saya ingin membuat kesimpulan menggunakan tingkat keyakinan 95%. Ini rumus t-test, sekarang kita harus hitung. Step keempat, hitung nilai T-nya. Calculate the difference value atau nilai T-nya kita hitung sekarang. Uji parameternya berapa? 50. Setelah kita observasi, ternyata rata-ratanya 52,5 sekarang. Ya, bulan ini rata-rata usia piutangnya itu 52,5 hari. Benchmark yang kita pakai untuk ukur pembanding adalah bulan lalu punya, yaitu 50. Standar deviasi sampel kita dapati 14, lalu sampel size itu ada 100 account. Ya, ada 100 account yang dipakai. Oke, jadi 100 account yang dipakai ini rata-rata usia piutangnya 52,5 hari. Ya, kita mau uji apakah 52,5 ini secara statistik berbeda dari bulan lalu, yaitu 50. Kita tidak punya population standard deviation, hanya sample standard deviation. Kita bisa pakai ini. Karena kadang-kadang, ya kalau populasinya terlalu besar, kalau misalnya populasi kita adalah penduduk kota Manado, ya susah kan mencari standar deviasi seluruh penduduk kota Manado. Jadi, mungkin kita ambil sampel, kalau sampelnya itu besar, 100 misalnya, di atas 30, maka kita bisa gunakan standar deviasi sampel itu sebagai estimasi standar deviasi populasi. Gunakan uji T. Gitu ya. Sekarang kita masukkan angka ini dalam uji T. Ini adalah observed rata-rata
akun yang diobservasi ternyata 52,5 hari, kurang benchmarknya 50 dibagi standar deviasi sampel per akar N, akar sampel size. Didapati hasilnya adalah bahwa nilai T-nya itu 1,786. Oke, kita sudah hitung 1,786. Sekarang step yang kelima, kita harus cari nilai kritisnya, nilai critical T value. Ya, ini adalah angka pembanding untuk kita gunakan menolak atau menerima hipotesa nol. Kita lihat ke tabel T. Kita cari tabel T, silakan Anda ke Google, ketik T-table, lalu Anda cari. Dalam T-table itu, Anda akan lihat di kolom kiri namanya degree of freedom. Oke. Lalu Anda lihat di atas itu, Anda lihat significant levelnya. Ya. Nah, dalam hal ini kita ingin melihat kalau ini kita ingin melihat 5% ya. Ini saya salah tulis ini. Ini harusnya 5%. Jadi degree of freedom ini adalah N kurang 1. Jadi 100 kurang 1 jadi 99 degree of freedom. Lihat DF 99 di kolom kiri bawah ya. 99. Lalu lihat di atas level of significance karena kita pakai one way test 5%. Salah, ini salah tulis 5%. Lihat 5%, turun ke bawah ke degree of freedom 99, lihat selnya, kotaknya bilang angkanya berapa. Ya, lihat kotaknya bilang berapa. Nah, sekarang kebetulan degree of freedom 99 itu tidak ada di tabel. Hanya ada 60 dan 120. Di antaranya 99 tidak kelihatan. Nah, lalu angkanya itu adalah 2,0 dan untuk 120 1,658. Kalau begitu untuk 99 berapa? Bagaimana Anda cari? Anda bisa pakai interpolasi. Interpolasi terutama dengan melakukan transformasi logaritma terhadap degree of freedom-nya. Karena yang tidak ada di sini adalah degree of freedom 99. Ya, jadi saya mau tunjukkan cara transformasinya. Ya, ini adalah bagaimana cara melakukan mencari critical value untuk critical T value dengan interpolasi. Nah, ini degree of freedom 60, 99 kita tidak punya, 120 ada kan? Untuk T60, sorry, jadi di sini salah ya, yang saya buat tadi ini salah, saya lupa rubah ini, harus 5% ya. Degree of freedom 5%, ini juga salah. Ini salah, ini salah. Ya. Jadi kita lihat di sini untuk 60, untuk degree of freedom 60 dan untuk 5%, kita dapati bahwa T-nya itu adalah 1671. Nilai kritis T. Untuk 99 kita tidak ada. Ini yang kita mau interpolasi. Ini tidak ada. Ini dihitung. Makanya saya beri tanda merah. Untuk 120, nilai T-nya itu adalah 1658. Kalau begitu, berapa nilai T untuk 99? Nah, begini caranya. Kita logaritma dulu. Jadi Anda pergi saja ke pergi saja ke Excel, lalu Anda kasih rumus log untuk cari. Jadi log 60 itu adalah 1,77, log 99 itu adalah 1,99, dan log 120 adalah 2,079. Ya, 2,79. Lalu sekarang Anda hitung, ya, Anda hitung degree of freedom untuk 99, gitu ya, yang tidak ada. Ini rumusnya, ya, ini rumusnya. Nilai T untuk 60, nilai T untuk 60 yaitu 1,671, ya, ditambahkan nilai T untuk 120 yaitu ini, dikurangi dengan nilai T untuk 60 ini, gitu ya. Jadi 60 ini 1671 ditambahkan dengan 1658, ya, kurang 1671, nilainya adalah negatif 0,13.
Jadi 1671 kurang 0,13 kali ya nilai log 99 kurang nilai log 60 dibagi nilai log 120 kurang nilai log 60. Ini kan nilainya. Jadi 19956 kurang 1,778 dibagi 2,079 kurang 1,778. Hasilnya adalah T untuk 99 degree of freedom adalah 1,662. Jadi sekarang kalau Anda lihat di tabel ini, ya ini nilainya. Ternyata degree of freedom 99 adalah 1,66. Jadi kita sudah dapat critical value untuk 99 adalah 1,66. Sekarang step ke-6 adalah membandingkan T hitung dan T kritikal. T hitung tadi sudah dihitung 1,786, lebih besar dari 1,66. Kalau lebih besar dari nilai T kritis, maka hipotesa nolnya bisa ditolak. Kita berhasil menolak hipotesa nol. Jadi hipotesa nol bahwa usia piutang itu tidak lebih besar dari 50 itu ditolak. Oh, kalau begitu apa? Alternatif hipotesisnya yang diterima bahwa usia piutang itu lebih besar dari 50. Jadi konklusinya, nilai rata-rata, usia rata-rata piutang bulan ini sudah naik. Bukan lagi 50, tapi di atas 50. Berapa? 52,5. Setelah dilihat rata-ratanya, oh 52,5. Secara statistik itu berbeda dari 50. Apa indikatornya? Indikatornya bahwa teknik atau efektivitas penagihan itu lebih lemah sekarang dibanding yang lalu. Nah, ingat saya bilang tadi bahwa kalau ternyata standar deviasi populasi diketahui, kita pakai z-test. Nah, saya akan kasih lihat contoh menggunakan z-test. One sample z-test itu robust, kuat untuk pengujian hipotesa, apalagi kalau walaupun standar normal distribution itu tidak dipenuhi. Jadi jangan lupa saya bilang tadi kadang-kadang normal distribution itu tidak penuhi, tapi ternyata uji statistik parametrik itu cukup kuat, walaupun normal distribution itu tidak terpenuhi, dia masih bisa digunakan di situ secara handal ya. Z-test ini mirip dengan t-test, tetapi z-test kalau sampelnya lebih besar dari 30 dan standar deviasi populasi diketahui itu seperti saya sebut tadi. Sementara untuk t-test itu kalau sampel size-nya kecil dan juga kalau tidak ada standar deviasi untuk populasi. Oke, coba kita lihat beberapa asumsi lain di belakang penggunaan z-test. Jadi data itu continuous atau dalam hal ini kita sebut dengan interval. Populasi mempunyai distribusi normal, tetapi walaupun tidak normal, z-test cukup kuat untuk itu. Mean dan standar deviasi populasi itu diketahui. Kalau tidak diketahui, ya harus pakai t-test. Kalau diketahui, ya boleh z-test. Lalu sampel sampelnya independent of each other. Itu kalau two independent sample t-test. Ya, jadi ini tidak berlaku di sini. Dan sampelnya itu harus diambil secara random dari populasi. Ini adalah rumus z-testnya. Z sama dengan observasi mean kurang standar mean-nya dibagi standar deviasi populasi dibagi akar N. Bedanya hanya di sini dengan t-test. Kalau t-test ini adalah standar deviasi sampel. Karena standar deviasi populasinya tidak diketahui. Oke. Contoh di sini. Departemen HRD sering melakukan training terhadap employee. Lalu data HRD menunjukkan bahwa setelah dilakukan pelatihan terakhir, rata-rata performa employee itu menunjukkan rating 82 dari 100. Jadi antara 0 sampai 100, rata-rata rating performance-nya 82 setelah training. Standar deviasinya 20. Lalu
yang dilakukan oleh HRD adalah dia ngambil 81 karyawan, salah ini bukan student ya, karyawan, dia ambil 81 karyawan, lalu setelah dia hitung performa mereka, ternyata rata-rata performanya 90. Jadi HRD ingin mencari tahu apakah rata-rata performanya 90 ini secara statistik berbeda dengan rating 82 yang rata-rata populasi yang dia sudah ketahui. Apakah sampel ini, kelompok yang diambil ini ternyata mengalami peningkatan kapasitas, yang mengalami peningkatan performa setelah adanya training. Oke. Step 1 adalah uji null hipotesanya. Ya. Null hipotesanya adalah rata-rata rating performa employee tidak berbeda dari 82. Alternatif hipotesisnya, rata-rata performa employee setelah training lebih besar dari 82. Ya, jadi Anda lihat di sini one way lagi ya. Jadi rata-rata performa rating karyawan setelah training itu tidak berbeda dari 82. Diuji dengan alternatif hipotesanya bahwa rata-rata rating performa employee setelah training itu sudah lebih besar dari 82. Oke, step yang kedua adalah tipe tesnya apa? Oh, kita akan pakai Z-test parametrik. Step ketiga, kita uji significance levelnya. Mau pakai significance level berapa? Oh, saya ingin 95% tingkat keyakinan, berarti significance levelnya harus 0,05. Oke, sekarang kita hitung parametrik Z value-nya. Ini formulanya. Observasi rata-rata rating sekarang setelah training 90, benchmarknya itu adalah 82. Ya, jadi 90 kurang 82 dibagi, ini adalah standar deviasi populasi 20, dibagi dengan akar N, ada 81 sampelnya. Jadi 20 bagi akar N, didapatkan Z value-nya 36. Ya. Sekarang critical Z-nya berapa? Ini pembandingnya. Kita lihat level of significance 0,05, berarti confidence levelnya 95% ya. 95%. Jadi kita cari 95% dalam tabel Z itu di mana? Cari ya. Oh, ada di sini. Yang paling dekat itu ada di sini, 0,9495. Di atasnya itu sudah 0,9505, so tak lewat. Ini yang di mana? 0,9495. Oke, 0,9495 itu nilai Z berapa? Oh, itu adalah Z 1,6, desimal keduanya adalah 4. Jadi 1,64 itu nilai Z kritikalnya. Ya. Jadi 1,645. Tetapi saya sudah kasih sini link. Anda juga bisa melakukan mencari nilai critical Z melalui website ini. Jadi kalau Anda nanti ke website ini, Anda bisa cari nilai kritisnya, tidak perlu lihat tabel. Ke website itu, di situ Anda cari critical Z, ada critical T, ada critical Z, F, dan seterusnya. Cari yang critical Z, ya. Lalu di situ Anda masukkan level signifikan 0,05, lalu Anda klik calculate. Lalu Anda akan lihat dia tulis 1,645. Cocok dengan ini ya. Untuk 95%, dia 1,64, DP5 di belakang dia tidak taruh sini. Lebih akurat yang ini. Sampai ke 3 digit terakhir. Ya. Jadi, Z hitungnya 3,6, Z kritisnya 1,645. Sekarang interpretasinya seperti apa? 3,6 itu lebih besar dari 1,645. Jadi Z hitung 36 lebih besar dari Z kritis. Ya, dengan demikian, karena dia lebih besar, maka null hypothesis ditolak. Jadi hipotesa nol bahwa
rata-rata rating performa employee setelah training itu berbeda dari tidak berbeda dari 82 itu ditolak. Kalau hipotesa 0 ditolak berarti hipotesa alternatif yang diterima. Apa hipotesa alternatifnya? Rata-rata rating performa employee setelah training itu lebih besar dari 82. Ini yang diterima. Ini yang diterima. Lebih besarnya berapa? Oh, setelah dilihat ternyata setelah dihitung ini 81 sampel ini rating performanya 90 dan memang besar, lebih besar dari berapa? 82. Oke? Jadi itu menggunakan Z-test untuk one sample, ya, one sample test, uji beda satu sampel. Baik, berikut saya akan bahas tentang one sample t-test kalau dia bukan interval, datanya bukan interval dan bukan rasio. Bagaimana kalau datanya itu nominal atau datanya itu ordinal? Kalau dia bukan interval, bukan continuous, berarti dia nominal atau ordinal, dan itu harus menggunakan non-parametrik, uji non-parametrik ya. Uji non-parametrik, mungkin saya akan bahas ini di rekaman berikut, jadi saya rehat dulu, saya pause dulu rekaman hari ini. Nanti saya akan buat rekaman lain lagi untuk non-parametric one sample t-test. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di rekaman berikut. Terima kasih.